berarti ya. Kakaknya tadi habis dari mana? Langsung ke sini. Tadi habis pulang kerja sih. Oke. Habis dari pulang kerja terus langsung ke sini gitu. Ya langsung ke sini. Ya buru-buru aja sih. Soalnya ya biar ketemu kakaknya lebih cepat gitu. Oh, berarti setelah ini masih ada urusan lagi atau udah free gitu, Kak? Ada sih tapi nanti malam. Oh, berarti ini agak luang gitu ya Agak luang waktunya. ya nanti Oke. malam. Eh, oke, sebelumnya saya mau menjelaskan ya, seperti memberitahu bahwa kan nggak sepenuhnya ya saya mau berkonseling sampai 1 hari ya. Saya itu memberikan batas waktu sekitar selama 45 menit yang akan terlaksana pada hari ini. Apakah dari kakaknya bersedia? Bersedia aja ya kak. Oke, sebelum itu saya mau memberitahu juga, jadi saya sepenuhnya di sini akan mendengarkan kamu dan akan menjaga semua rahasia di setiap rangkaian cerita yang kamu beritahu pada saya. Dan saya juga ingin memberitahu bahwa sebelumnya kan kita belum pernah kenal nih ya. Ya, Apa masnya itu pertama kali juga konseling di sini? ya aku juga pertama kali sih. Oh, oke, oke, kita bisa boleh langsung perkenalan aja ya. Bisa. Oke, kenalin, nama aku Naura, bisa dipanggil Kak Naura atau Naura aja ya boleh kok. Oke, saya di sini menjadi sebagai konselor kamu ya. Oke, baik, bisa dilanjutkan dari masnya. Salam kenal Laura. Saya biasa. Saya punya sedikit masalah yang mau diceritakan buat kakaknya gitu. Jadi ya mungkin kakaknya bisa membantu entah dari cerita saya atau memberikan saya masukan atau apalah gitu. Yang penting bisa buat saya puas lah untuk Oke, mendengarkan saya. oke, mungkin dari sini Masnya tadi kan sudah perkenalan nih ya sama Hmm. saya. Baik ya, udah terima kasih banget saya, kamu udah datang ke sini, sudah meluangkan waktunya juga ya ke sini. Nah, gimana nih keadaan kamu hari ini? Kan Hmm. setelah kerja tadi langsung ke sini nih ya, Ya. gak ada istirahatnya. Eh, Santai aja sih kak, soalnya udah kebiasa kerja. Jadi ya apa namanya, kalau misalnya lelah atau enggaknya kan bisa istirahat. Nah, untuk masalah yang kakak tanyakan tadi ini juga berhubungan dengan yang masalah yang saya ceritakan juga gitu. Wah, sepertinya cukup serius ya untuk kakaknya. Macam sih. Oke, saya memahami ya. Baik, sekarang kamu bisa menceritakan apa yang membuat kamu ngerasa tertekan atau ada hal yang kamu pendam nih. Mungkin kemarin sih kak, baru baru 1 minggu kemarin aku ngodain hubunganku sama cewekku dulu gitu. Dan itu karena dia tuh kayak gimana ya jelasinnya tuh, dia mau aku pahami kak, misalnya aku ini lagi sibuk kerja atau apalah gitu, banyak acara sama mentor atau lain, tapi dia ini kayak minta waktu luang terus gitu. Jadi kayak susah ya kalau misalnya mau bagi waktu luang buat apa, masalah kerja juga masalah buat dia juga. Tapi juga apa namanya, aku tadi mikir-mikir, kadang kesalahanku juga sih memulai hubungan sebelum aku memikirkan 2 kali juga. Oke, berarti dari mantannya masnya nih ya, Ya. itu berarti belum bisa nerima kalau masnya ada kesibukan lain gitu ya. Oke, itu sangat berat sekali pasti buat masnya. Yes, betul. Susah juga kan ya buat bagi waktu yang ya mau antara kerja, mau antara seseorang yang masnya spesialin ya. Nih, bisa gak apa sih yang masnya rasain selama dia seperti itu sama masnya? Kadang mikir sih, kalau misalnya aku ini prioritasin dia atau prioritasin karir dulu. Kadang mikir gitu, kayak susah aja. Soalnya kalau
kalau misalnya aku memprioritaskan dia, ya dia bakal support aku juga gitu loh. Tapi kadang-kala aku mikir gini, kalau misalnya aku juga terlalu memprioritaskan dia, semua karir-karirku yang kayak yang aku bangun sekarang tuh bisa-bisa lama-lama hancur. Bukan masalah gak bisa ngatur waktu atau apa, tapi juga eh, aku juga mulai dari benar-benar nol kan, bukan dari tahu sama atau apa. Jadi perlu hard work yang sangat banyak sih, makanya itu di pikiranku itu susah, harus terpecah belah dua, untuk dia sama untuk karir bisnisku juga. Oke, dari masnya nih, jadi merasa keganggu juga ya sama apa yang masnya udah capai sama sesuatu hal yang memang harus diprioritasin juga. Nah, apa aja sih mas yang masnya pendam selama ini dan sampai pastinya sampai ketumpuk-tumpuk juga kan? Itu sih yang permasalahan yang kedua juga nih, aku belum ceritain kakaknya. Yang kedua ini agak berat sih kak, dan ini mungkin bisa melanggar hukum alam juga. Dia sama aku itu beda agama gitu. Oke, sakit banget pasti. Iya, Terus? nah dari situ aku juga mikir lagi tuh, nah kalau misalnya aku merjuangin dia, ya bener-bener merjuangin dianya oke, tapi kan kita nggak tahu Kak, orang tuanya itu oke atau enggak. Ya. Itu yang susah. Walaupun nih aku udah berhasil sama dia, udah istilahnya engagement kita itu berhasil, tapi orang tuanya nggak ngerestui, itu juga susah. Oke, berarti kamu untuk memulai hubungan yang seperti ini tuh udah pengalaman, tapi kamu belum yakin dengan masa depanmu dengan dia ya? Iya, itu juga kayak dia juga gimana ya bilangnya, sebenarnya dia baik, mungkin karena kadang aku mikir egoku itu kalah sama hatiku gitu Kak. Jadi aku ini orangnya terlalu ambisius, bilangnya gimana ya, kalau misalnya aku udah fokus ini, aku gak bisa diganggu lain gitu, walaupun dengan pasangan juga, karena benar-benar belum selancar orang lain soalnya. Kan kalau misalnya kita udah lancar, udah karirnya udah bagus kan enak, kita masalah kayak gitu kan kita tinggal kayak misalnya punya cewek nih, tapi dia udah istilahnya posisinya udah mapan, terus dia udah seagama, kan enak, tinggal atur, tinggal gimana niatnya gimana. Tapi kalau masih dari nol, terus masih merintis, ceweknya beda agama lagi, susah juga kan. Jadi bingung, yang diprioritas sama, kalau kita berhasil memutuskan ceweknya tapi orang tuanya nggak ngerestuin, ya percuma. Tapi kalau misalnya kita merasain cewek terus bisnis kita terlantar, juga percuma gitu. Jadi aku bingung gimana sih caranya biar bisnisku ini juga nggak hancur, tapi hubungan sama dia juga tetap aman. Oke. Tapi ternyata ya ujungnya gini sih, nggak bisa. Dari hubungan masnya nih, apa udah ikhlas, apa benar-benar belum nerima, atau udah nerima banget? 50-50 sih Kak. Masih antara ya nyesel ya gimana lagi gitu ya. Oke, tapi dari masnya sendiri nih, jadi pernah nggak nyampein suatu hal yang tadi masnya bilang tentang beda agama dan keyakinan antara untuk masa depan juga? Ke dianya. Iya. Kalau misalnya antara yang beda keyakinan dan lainnya itu dia yang bilang sih. Oh, jadi dia udah ngode itu. Iya, udah bilang dari awal. Terus habis itu ya, kalau misalnya yang buat aku fokus karirku ini, aku belum bilang ke dia. Karena gimana ya, sebagai cowok kan, kalau misalnya kita bilang gitu pastinya hatinya cewek juga sakit kan.
Ya. makanya aku gak berani bilang ke dia. Kalau misalnya aku orangnya apa namanya gak tahu, ya maksudnya gak tahu hati perempuan, ya aku udah bilang ke dia gitu. Ya benar-benar ya udah, kalau misalnya kamu ngerepotin gak usah di jalan tuh gitu loh, kayak gitu loh istilahnya. Tapi ya begitulah, aku masih punya hati sama dia. Oke, yang dari masnya bingungin tadi itu gimana buat bisa ngatur waktu sama pasangan masnya juga ya, sama karir juga. Itu mungkin dari masnya tuh masih kesusahan dan bingung nih. Nah, dari masnya sendiri, masnya ini sebelumnya itu kan tadi saya belum tahu ya masnya itu eh, kerjanya di mana atau gimana. Nah, apa pernah masnya itu nyempetin buat ngasih waktu tanpa memikirkan karirnya masnya? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak Jadi pernah. masnya tetap, tapi selama hubungan itu masnya tetap ngasih pengertian atau enggak? Tetap, aku tetap ngasih pengertian, ya ngasih beberapa reward lah buat dia. Tapi ya mungkin itu nggak sebesar yang banyak orang kira. Ya mungkin cuma kasih apa namanya, beli apa namanya skincare kecil-kecilan, ataupun kayak ya makanan-makanan manis kayak gitulah istilahnya, buat reward dia kalau misalnya aku benar-benar sayang dia, aku ngabdi sama dia. Ya mungkin kalau misalnya masalah pengertian, ya aku kurang banget sih, soalnya aku nggak gimana ya, aku ini orangnya harus dijelasin. Jadi kalau misalnya nunggu peka susah, karena pikiranku nggak ada dia gitu. Oke, berarti masnya ini masih banyak pikiran yang lain ya, Iya. daripada harus ketentu dirinya aja ke pasangannya masnya itu. Nah, mungkin menurut dari masnya sendiri nih, untuk sekarang kenapa kok masnya sampai mikir segitunya tentang hubungan masnya? Ya gimana ya, ya siapa sih kalau misal nggak misal kalau misalnya habis ninggalin orang baik, ya nggak itu. Apalagi ya benar dia nge-support aku, ya mendukung aku buat jalanin karirku. Tapi kadang aku mikir gini loh, gimana bener-bener bisa benerin apa namanya karirku jalan, dia sama dia juga tetap jalan, itu susah. Oke. Ya gimana, susah pokoknya. Akhirnya aku mutusin kalau buat ini, yang kemarin sih mutusin kalau misalnya coba berubah lah, buat jadi bisnisnya jalan sama dia juga jalan. Ternyata itu susah, karena ego laki-laki itu kalau misalnya udah fokus satu udah cukup satu, jadi nggak bisa mikir buat lain-lain. Oke, berarti dari mas ini masih berat ya untuk memikirkan antara kedua permasalahan dari masnya itu ya. Nah, mungkin dari masnya nih yang masih masnya utamain apa masih karir terus? Untuk sejauh ini iya sih, mungkin sampai lama sih ya. Kalau misalnya merasa cukup, ya nggak berhenti sih, tapi ya tetap apa namanya stay di karir dulu sih. Soalnya juga susah juga kalau misalnya aku balik, misalnya nih ada ide buat balikan atau apa, itu sangat susah sih juga. Kadang aku juga mikir, oh iya ya, ternyata habis putus sama dia tuh ada nyeselnya, tapi juga ada manfaatnya juga gitu loh. Karena laki-laki itu punya kayak apa ya, sifat pendorong. Jadi pendorongnya kalau misalnya aku putus nih terus sama dia, kayak ada yang dorong kamu harus jadi lebih baik kayak gitu loh, lebih baik. Apalagi kalau misalnya mantanmu ini punya pacar baru, kamu harus lebih baik dari pacarnya itu, kayak gitu contohnya kayak gitu. Oh, berarti masnya ini udah punya langkah kecil untuk kedepannya itu seperti apa dan harapan masnya itu bagaimana untuk kedepannya ya?
sepertinya ada banyak hal yang ingin kamu sampaikan ya ke pasangan kamu, benar. sih banyak. Nah, tapi banyak yang tertahan juga ya dan kependem-pendem Ya, sama masnya karena masih mementingkan egonya masnya juga tentang karirnya masnya nih. Nah, bagaimana nih kalau kita coba teknik kursi kosong? gimana tuh? Nah, ini saya jelasin ya seperti di kursi kosong ini, bayangkan aja pasanganmu ini duduk di sini, boleh di situ, senyaman-nyamannya aja gimana. Nah, kamu bisa mengatakan hal-hal apa aja yang selama ini yang belum kamu tersampaikan. Ke Oke. pasangan. Iya, boleh dimulai sekarang. Oh, berarti gini. Oke. Di sini jadi siapa? Jadi Pasangan. saya sendiri. Oh, jadi diri masnya sendiri. Terus di sini jadi oke, boleh. Jadi gini, aku itu kayak sibuk banget. Jadi istilahnya aku benar-benar prioritasin kamu, tapi satu hal kata kadang ada hal yang nggak bisa aku ungkapin ke kamu. Contohnya kan kamu juga kuliah, kamu punya teman laki-laki, punya teman perempuan, punya teman, banyak lah teman. Terus ya bukannya aku ngelarang banyak-banyak ya, mungkin aku juga overprotective sama kamu, tapi ya gimana ya, siapa sih yang bisa lihat pasangannya itu bicara seronok banget, istilahnya seronok banget itu seneng banget lah istilahnya, sampai ketawa-tawa terbahak-bahak sama lawan jenis yang lain gitu. Oke, dan masnya apa perasaan yang muncul di saat mengatakan hal itu kepada pasangan masnya? Ya ada rasa kecewa sih, tapi ya gimana lagi juga, masih belum, istilahnya ya masih belum sah lah, makanya kita nggak bisa melarang-larang overprotect kayak gitu. Terus Oke, apa yang tadi masnya katakan itu kan masih ada yang kependem dikit ya, kelihatannya masih belum semuanya dan belum jujur selebihnya. Nah, seperti yang benar-benar kamu bicarakan kepadanya, apa sih hal pertama yang ingin kamu katakan terlebih dahulu? jaga diri aja sih. Oke, baik. Sekarang coba bisa pindah ke kursi yang satunya menjadi sosok masnya. Oke, posisi kamu sekarang bagaimana respon kamu pada apa yang tadi kamu udah sampaikan ke dia? Ya bisa sih, soalnya dia itu juga kuliah, aku juga kuliah, beratnya gitu. Jadi aku masih perlu banyak relasi, masih perlu banyak teman. Aku juga perlu interaksi sama orang-orang yang lain maupun lawan jenis maupun sejenis itu. Jadi kamu gak berhak cemburu karena aku tahu kok aku bisa jaga hati gitu. Ya gitulah. Oke, ini udah selesai untuk bicara dengan yang tadi masnya bilang pasangan masnya ya. Nih, eh, apa sih yang masnya rasain setelah terjadinya teknik kursi kosong ini? Setidaknya aku bisa nyampain apa yang harusnya aku sampaikan ke dia sih, itu aja, walaupun belum benar-benar nyampain ke dia. Oke, rasanya seperti apa sih yang saat kamu katakan itu? Kan tadi masnya pindah-pindah nih. Gimana perasaan masnya waktu pindah-pindah? Jadi dia ya, jadi masnya juga.
banyak yang kamu tahan sendiri ya ini. Nah, bagaimana nih perasaan kamu dari sisi konseling ini? Ya gimana ya, agak lega sih, karena apa namanya, kalau misalnya roda disuruh apa namanya terlalu banyak angin juga nanti banyak bisa meledak, Ada, oke. jadi bisa dikeluarin dikit-dikit biar apa namanya beban yang di dalam dada itu ringan. Oke, saya sangat memahami ya yang kamu rasa ini. Saya sangat percaya kalau kamu tuh bisa menghadapi ini dan kamu bisa memulai dengan langkah-langkah kecil kamu dengan memperbaiki hal-hal yang sebelum-sebelumnya itu ya mungkin buat diri kamu sendiri masih rusak dan belum sempurna. Untuk kedepannya maksudnya kan udah memiliki kayak rangkaian-rangkaian untuk kedepannya bagaimana, apa sih harapan masnya untuk kedepannya ini? Untuk diri saya sendiri nih, Boleh. kalau untuk dari saya sendiri tetap jadi lebih baik sih. Kamu bisa berubah karena orang juga, jadi kamu mengerti sifat-sifat orang ataupun dapat pengalaman dari orang lain, jadi kamu nggak akan ngulangin kejadian itu lagi dan kesalahan itu lagi. Kalau buat dia, stay safe aja sih, tetap jaga diri, karena kamu itu anak rantau juga. Kamu di Malang, yang cuma kenal aku cuma kamu aja, yang cuma kamu kenal itu cuma apa aja, kayak gitu sih. Oke, ini berarti udah dari lubuk hatinya masnya nih ya. Udah benar-benar udah ngeluapin banget nih ya. Gimana? Lega belum? Lega sih, Udah lega banget ya pastinya. Oke, baik. Saya izin untuk menyimpulkan dari masalah masnya nih. Tadi kan dari awal masnya cerita itu kan ya saya mendengarkan nah ini itu seperti dari beda keyakinan masnya nih dan belum yakin dengan masa depan masnya, dan di situ juga di tengah-tengah sela-sela kehidupan masnya dengan permasalahan cinta masnya juga ada memikirkan karir juga ya. Nah dari situ masnya mulai merasa egonya tuh lebih tinggi daripada memikirkan hubungan masnya sendiri ya. Oke, jadi masnya lebih mutamain eh, karir masnya, tapi masnya juga ingin bisa menyatu lagi dengan pasangan masnya gitu. Oke. Nah, ini tadi apa sih yang udah kamu dapatkan solusinya? Ya itu tadi, jadi aku harus bisa benar-benar punya daily yang terjadwal aja sih, itu sih, cuma itu aja. Oke, berarti masnya udah memang ingin nata jadwal masnya, terus masnya ingin untuk kedepannya tuh bisa lebih baik dan bisa menjadi dirinya masnya yang benar-benar sempurna dan nggak akan mengulang hal-hal yang kemarin-kemarin udah terjadi ya. Oke, baik. Terima kasih ya sudah saya sangat senang sekali sudah mendengar kamu merasa lebih baik dan sudah mau berbagi dengan jujur pada saya. Untuk langkah kecil kamu bisa coba buka diri lagi kepada orang-orang sekitar dan kamu bisa lebih menjalani proses-proses itu dengan yang lancar gitu ya. Semoga masnya kedepannya bisa sukses terus dengan karirnya masnya dan hubungan masnya, dan semoga bisa didapatkan pasangan yang lebih baik lagi ya. Semoga tidak ditemukan yang beda agama juga. Semoga ditemukan yang seagama, terus jadi dari masnya tuh bisa lebih yakin ke depannya gitu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita bisa langsung chatting aja ya dari WhatsApp. Oke, nanti bisa menghubungi saya untuk kapan dan di mananya. Oke. Nah, oke, kita bahas ini di pertemuan selanjutnya ya. Biar bisa lebih percaya diri dan kamu, saya kasih waktu break ini untuk kamu bisa memikirkan